Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahwal mursalin. Bisanadil muttasil ila al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Qala, Imam Nawawi berkata, babu fadli, bab fadli keutamaan, kelebihan du'afatil muslimin, orang-orang yang lemah. Dhaif, orang lemah. Du'afa, orang-orang lemah. Du'afati, orang-orang lemah. Al-muslimin wal fuqara, kalau satu fakir, kalau banyak fuqara. Wal khamilin, sifatnya khumul, orangnya khamil, jamaknya khamilin, orang susah, pakaian compang-camping, sendalnya pun rusak, berjalan kaki, itu disebut dengan khamil, sifatnya khumul. Bagaimana keadaan mereka di sana? Ya, orang-orang yang khumul, itu orang susah. Ternyata mereka ini punya kelebihan. Ada satu bab khusus dan hadis-hadisnya yang akan kita kaji subuh. Biasa setelah bab ayat Quran, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir nafsaka, wasbir, sabarkan, nafsaka, dirimu. Ka di situ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasbir nafsaka, sabarkan dirimu, tahan dirimu. Tafsirnya wahbis nafsaka, tahan dirimu. Ma'alladzina, bersama orang-orang, yad'una, yang berdoa, rabbahum, kepada Allah, bil ghadati, pada waktu pagi, wal asyi, pada waktu siang, petang. Yuriduna wajhah, mereka hanya mengharapkan wajhah, kemuliaan Allah. Tak ada mau dia yang lain-lain. Tak mau harta, tak mau kekuasaan, tak mau popularitas, tak mau dunia. Mereka berdoa kepada Allah pagi, petang, siang, malam, hanya mengharapkan wajah, kemuliaan Allah. Wajah di situ jangan artikan wajah Allah. Ini masuk dalam ayat mutasyabihat. Tentang ayat mutasyabihat ini, dua aliran dalam ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama aliran tafwid, serahkan pada Allah. Apa arti wajah? Tafwid, serahkan pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Aliran yang kedua takwil, ditakwilkan. Makna wajhah artinya mulkah, kekuasaan Allah. Imam Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari mentakwil kullu syai'in halikun illa wajhah, semuanya binasa kecuali wajhah. Kata Imam Bukhari, illa mulkah, kecuali kekuasaan Allah. Sedangkan Wahabi mengatakan Allah punya wajah, masuk ke dalam mutasyabihat. Ahlus sunnah wal jamaah cuma dua saja, tafwid atau takwil. Kalau ada nanti ustadz yang mengajar, ketika bercerita tentang wajah, bercerita tentang betis, bercerita tentang mata, bercerita tentang tangan, dia bilang maknanya saya serahkan pada Allah. Berarti dia ikut salaf. Tafwid. Kalau ada nanti dia mentakwil
Arti tangan artinya kuasa. Arti istiwa artinya bukan bersemayam, maknanya Allah maha kuasa. Illa mulkah, kekuasaan Allah. Oh, berarti dia pakai mazhab takwil. Tapi kalau ada yang mengatakan Tuhan berkaki, Tuhan bertangan, Tuhan bermata, Tuhan duduk di atas arasy, maka dia masuk dalam mujassimah, menjisimkan Allah. Batal dengan dua ayat. Ayat pertama, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat kedua, laisa kamitslihi syai'un. Allah tak serupa dengan makhluk. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Wala ta'du, jangan kau palingkan ainaka, matamu, anhum, dari mereka. Jangan kau palingkan. Menengok orang susah tak mau paling. Jangan kau palingkan wajahmu dari mereka. Wala ta'du ainaka anhum, jangan kau alihkan wajahmu dari mereka. Surat Al-Kahfi ayat 28. Jadi memang ada orang model-model begini, tak tertarik dia dengan dunia ini, tak tertarik dengan harta, tak tertarik dengan popularitas, viral-viral, tak tertarik. Tak tertarik dia dengan benda, tak tertarik dia dengan pujian-pujian, menghindar dari dunia ini. Nah, kalau dapat orang macam ini, wasbir nafsaka, sabarkan dirimu, tahan dirimu, duduk sama mereka. Jadi manusia ini macam-macam. Ada yang tak tertarik kepada harta, tak tertarik kepada kuasa, tak tertarik kepada popularitas. Ada yang ingin harta, ingin kuasa, ingin popularitas, tak dapat-dapat. Nah, jadi macam-macam. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Kita kenal banyak orang, macam-macam kita jumpa tentang sifat manusia. Itu ayatnya. Berikutnya hadisnya. Hadis nomor 252. Wa an Harithata, dari Harithah ibni Wahab. Harithah ibni Wahab. Harithah laki-laki. Banyak nama laki-laki yang di Arab itu, sampai di tempat kita jadi nama perempuan. Harithah itu laki-laki. Atiyah, Atiyah laki-laki, bukan nama perempuan. Banyak nama perempuan di Arab, sampai tempat kita di nama laki-laki. Iman, Iman itu kalau di Arab nama perempuan. Wa an Harithah ibni Wahab qala radhiyallahu an, dia berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata. Apa kata Nabi? Ala, maukah kamu aku beritahukan, ala ukhbirukum, maukah kamu aku beritahukan bi ahlil jannah, mau kalian aku beritahu siapa penghuni surga itu? Kullu dha'ifin, orang-orang yang lemah, mutadha'afin, orang-orang yang dilemahkan, dihina, diejek, diolok-olok. Dha'if, lemah. Ada yang lebih parah lagi, mutadha'af, sudah dia lemah, dilemahkan, dihina, diejek, diolok-olok, jadikan bahan cemooh, bahan ejekan. Jadi rupanya jenis manusia yang begini ini dari zaman Nabi sudah ada sampai sekarang. Mereka ini penghuni surga. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Lau, kalau aqsama, kalau bersumpah mereka ini 'ala Allah. Kalau bersumpah dia 'ala Allah, bersumpah atas nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi, la abarrahu, pasti ditunaikan Allah sumpah.
la abarrahu. Banyak orang bersumpah tak jadi. Dia ini orang jenis macam ini kalau bersumpah tertunai, saking dekatnya dia dengan Allah. Ala maukah kamu ukhbirukum, aku beritahukan bi ahlin nar. Maukah kamu aku beritahukan siapa itu penghuni neraka? Kullu utullin, semua orang yang keras. Utul artinya kelas, keras, cakapnya keras, wataknya keras, sifatnya keras. Jawazin, orang yang mengumpul harta disimpannya, tak meleleh sikit pun. Jawaz. Mustakbir, angkuh, sombong. Itulah penghuni neraka. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kita dalam hidup ni dah jumpa kita ini 4-5 manusia ini jumpa kita. Dhaifin, lemah. Mutadha'af, dilemahkan, dihina, diejek, diolok. Utullin, keras, kasar. Jawazin, suka menumpuk duit, harta, tapi tak meleleh. Mustakbir, angkuh, sombong. Antum dalam perjalanan dari mulai kawan sekolah, kawan di kampus, tetangga, kawan di organisasi, jiran dekat rumah, jumpa. Makin lama kita hidup, makin jauh kita berjalan, makin sering kita jumpa. Kalau ada yang mau menulis buku, cocok ini 5 spesies manusia: dhaif, mutadha'af, utul, jawaz, mustakbir. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kita kalau ngaji, jangan kita mencari keluar, cari ke dalam dulu. Wah, setelah kita ngaji ini cari ke dalam dulu. Kira-kira aku masuk tak ke dalam ni? Dhaif, mutadha'af, utul, jawaz, mustakbir. Setelah judul, habis judul ayat, habis ayat hadis, habis hadis makna kosakata yang sulit-sulit. Al-utullu al-ghaliz, kasar. Al-jafi, jafi artinya kering, garing kata orang itu. Jumpa sama dia kering aja, macam di gurun pasir aja perasaan kita. Senyum tidak, salam tidak, kalam tidak. Apa kabar Pak? Sehat. Paling tahan kita 5 menit, habis itu kita pun cabut. Ada jenis orang macam itu. Biasanya pejabat. Pengalaman saya jumpa orang biasanya pejabat-pejabat, orang-orang kaya. Berserak makanan, tak lalu kita makan. Tak ada basa-basi. Makan silakan, tak diam aja. Sana sini, main handphone. Ada. Kalau antum belum jumpa, nanti lama-lama jumpa. Al-utul, orang yang kasar dan kering. Wal jawazu bi fathil jim, wa tasdidil waw, fathah ja, wawnya jawwal bi dha al mu'jamah, zanya pakai titik bukan ta. Jawaz. Wa huwal jamu', orang yang mengumpul, kumpul duit, kumpul kekuasaan, jadi ketua ini, jadi ini, jadi ini, kumpul ini, kumpul. Al-manu' jama'a malau wa'addada, itulah kenikmatan dia. Jama'a malau wa'addada, ngumpul, hitung, kumpul, hitung, kumpul, hitung. Ada orang model begitu, kumpul duit, kumpul emas, kumpul harta, kumpul kekuasaan, kumpul popularitas, kumpul, tak mau meleleh sedikit pun.
jama'a malan wa 'addadah. Wa qila, ada juga pendapat yang mengatakan, ini pendapat kedua. Qala pendapat pertama, qila pendapat kedua. Ad-dhahmu, orang yang besar, al-mukhtalu, sombong, fi mishyatih, sombong angkuh jalan, cara berjalannya. Orang yang besar, tegap, sombong cara berjalannya. Mungkin binaragawan itu, tapi bukan berarti binaragawan, ini cara berjalannya. Binaragawan kalau jalan begini lucu pula ya, cara berjalan. Wakila pendapat ketiga, ada pendapat ketiga mengatakan al-qasir, orang yang pendek, al-batin, pendek tapi cara berjalannya pun angkuh juga, sombong juga. Nah, ini lebih parah lagi. Kalau yang tinggi besar tadi masih ada yang dianggarkannya, tapi kalau yang ini dia bergaya, kita lucu dengan dia. Jadi begitulah sifat manusia ini, tahap yang disombongkannya. Saya suka mengamati kalau duduk di acara, ada polisi, ada tentara, ada hakim, ada jaksa, ada direktur, ada orang kaya. Saya jadi pengamat menengok, oh begini cara, tengok satu-satu, dari cara makannya, dari cara berjalannya, dari cara ngomongnya. Ada yang petantang-petenteng aja, ada yang menengok jam, menengok cincin aja, ada yang macam-macam sifat manusia. Padahal semuanya calon makanan cacing tanah semua. Itulah sifat manusia. 28253 wa an Abil Abbas, dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, qala, dia berkata, marra, lewat, rajulun, ada seorang laki-laki lewat, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lewat dia, melewati Nabi. Faqala li rajulin, dia berkata kepada seorang laki-laki, nama laki-laki yang dia berkata itu sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Indahu jalisun, kebetulan Abu Dzar Al-Ghifari duduk di samping Nabi, lewat seorang laki-laki. Ma ra'yuka fi hadha, apa pendapat engkau tentang orang ini? Faqala, dia berkata, rajulun min asyrafin nas, rajulun, dia laki-laki, min asyraf, kalau satu syarif, kalau banyak asyraf, dia termasuk orang-orang mulia. Nas, di antara manusia ini dia orang mulia. Hadza wallahi, ini demi Allah, hariyun, benar, betul, in khataba an yunkah, dia kalau meminang, dia asyraf, orang mulia. In khataba, kalau dia meminang, an yunkah, diterima pinangannya. Macam mana kau tengok dia? Dia itu orang mulia, orang hebat. Kalau minang, dipinang. Kalau minang dia pasti diterima. Ada rupanya orang Minang tak diterima, banyak. Baru mengetuk pintu dah ditutup orang tu langsung. Enggak ada orangnya di rumah, Pak. Wa in syafa'a an yushaffa, kalau dia ngasih pertolongan, diterima pertolongannya. Fasa kata Rasulullah SAW, Nabi diam. Summa marra rajulun akhar,
lewat satu lagi. Dah selesai, tak lama lewat lagi satu orang. Faqala lahu Rasulullah, Nabi bertanya, ma ra'yuka fi hadha? Ini yang lewat nih. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadha rajulun min fuqara'il muslimin. Ini orang fuqara. Kalau satu fakir, ini orang fakir ini. Hadha hariyun in khataba alla yunkah. Kalau dia meminang, tak ada orang mau nerima pinangan dia. Datang orang minang tak diterima orang. Wa in syafa'a alla yusaffa'. Kalau dia ngasih tak diterima bantuannya. Wa in qala alla yusma'a liqaulihi. Kalau dia bercakap, cakapnya pun tak didengar orang. Minang tak diterima, ngasih bantuan pun tak diterima orang, bercakap pun tak didengar orang. Macam abu di atas tunggul, macam bulu kambing dihembus angin. Wujuduhu ka'adamihi, ada tak ada dia sama aja. Hilang tak dicari, datang pun tak dipandang. Ada orang model macam itu. Faqala Rasulullah SAW, Nabi berkata, apa kata Nabi? Hadza khairun, ini yang orang terakhir ini. Hadza khairun, ini lebih baik min mil'il ardi, daripada bumi seisinya ini. Nah, inilah orang paling baik. Mislah hadza, orang macam ini lebih baik daripada bumi beserta isinya. Mau dipinang tak diterima, mau ngasih pertolongan pun dicueki orang. Ada yang bisa saya bantu Pak? Enggak perlu, enggak. Mau bantu pun tak diterima orang. Bercakap pun Allah yusma'a liqaulihi, tak didengar orang. Menurut saya, antum mungkin dalam hidup pernah mengalami macam itu, atau itu kata Nabi, hadza, orang ini khairun, lebih baik min mil'il ardi mithlah. Orang macam ini lebih baik daripada isi sedunia ini. Kalau antum sampai ke level itu berarti antum pernah jadi orang paling hebat. Jadi yang paling hebat itu muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada tak orang macam ini? Ada. Saya pernah dibawa ke kantor LAM, Lembaga Adat Melayu Riau, mau membahas Riau mau dirubah namanya menjadi Riau Al-Munawwarah. Provinsi Riau mau dirubah jadi Riau Al-Munawwarah. Jadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau ingin duduk bersama lembaga adat, karena kita ini adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Yang mengatur syarak MUI, yang mengatur adat LAM. Macam mana supaya MUI sama LAM duduk? Duduklah di lantai atas LAM. Lalu ketua MUI pun menjelaskan, kami dari Majelis Ulama Indonesia mau menjelaskan kepada datuk-datuk di LAM bahwa saya ketua MUI, kata ketua MUI, yang ini adalah sekretaris, yang ini adalah wakil, yang ini adalah seksi, bagian ini adalah komisi fatwa ini. Pas giliran saya, diam dia. Jadi saya pernah mengalami macam itu. Kalau bercakap tak didengar orang cakap gitu. Pas giliran ke saya, dilewatinya ke sebelah saya.
Cemana perasaan Ustaz waktu itu? Iba, sedih, sakit. Waktu hati kita sedang iba, sedih dan sakit, itulah kita paling dekat dengan Allah. Disitulah kuncinya. Waktu kita sedang disambut orang, turun dari helikopter menuju pentas, disambut orang, di situ lupa kita sama Allah. Makanya Allah melupakan kita. Tapi di saat hati kita sedih, iba, di hati yang hancur berkeping, disitulah turun pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang bisa memahami hadis ini yang pernah mengalami. In khataba alla yunkaha, kalau dia meminang tak diterima orang. Kata mak saya, kau jangan kau datang lagi ke rumah si fulan. Kenapa mak? Karena kalau kau ke situ lari anak gadisnya, takut dia dianggapnya kau mengintai-intai dia. Sampai sekarang tak mau saya bertamu. Sekarang datang orang tu ramai-ramai mau bertamu, tak mau saya. Jangan kau ke situ, kata mak saya. Takut dia menengok kau datang. Saya tak ada niat sikit pun. Jadi hadis-hadis tu kalau saya baca, saya menariknya ke diri saya. Pernah saya alami. Kenapa Allah mengatakan orang yang begini penghuni surga? Karena hati itu hibah, sedih, kecewa, merasa tak ada harganya. Waktu hati kita itu sedang hancur, sedih, hibah, sampai tak ada harapan kita ke manusia, disitulah kita paling dekat dengan Allah. Jadi orang kalau paham dia tentang hakikat hidup, dia tidak akan mengatakan kenapa ujian ini datang bertubi-tubi. Justru dengan itulah dia dekat dengan Allah SWT. Berapa kali kita datang ke majlis zikir, majlis solawat dengan berharap dekat dengan Allah, tapi tak dekat. Marilah kita dekat dengan Allah, enggak dekat. Tapi saat hati kita hancur karena dihina orang, dicaci maki orang, di situ dekat, lebih dekat daripada waktu kita di majlis zikir. Tapi jangan gara-gara ini antum minta bala, menarik memang mengkaji masalah hati. Susah membahasakannya tentang tiga: meminang tak dipinang, tak diterima; mau ngasih nolong tak mau orang nerima pertolongan kita; bercakap tak didengar. Wah, itu kalau antum alami nanti dalam hidup antum, berkesan itu, manis itu. Sudah selesai kuliah, pulang ke kampung, ikut rapat di kantor desa, tak dipandang orang kita, disepelekan orang. Saya ada pendapat sedikit, nanti ya, ini aja dulu ya. Oh, itu sedap kali. Datang kita sama mak kita, sama ayah kita, mau meminang. Oh, si Anu ini pula udah dipinang siapa pula kemarin katanya. Memang belum lagi, baru WA aja, tapi tak lama lagi datanglah orang untuk kemari rombongan, agak 3 mobil katanya. Kita datang naik ojek. Wah, situ luka kali hati kita, hancur kali. Waktu hati itu hancur, disitulah kita paling dekat dengan Allah SWT. Ada satu wali Allah, ditanya dia, kapanlah kau paling dekat dengan Allah? Waktu tahajud? Enggak. Waktu baca Quran? Tidak. Waktu berzikir? Tidak. Terus kapan? Waktu aku naik sampan, tiba-tiba sampan itu sempit, ditempeleng
kapten sampan itu wajahku, diusirnya. Disitulah aku paling dekat dengan Allah. Paling dekat dengan Allah. Ada masanya kita hidup itu dibuat Allah begitu, karena Allah tuh maha cemburu. Maha cemburu itu maksudnya selama ini kita, hati kita tuh tersangkut karena ayah, karena emak, karena harta. Dibuatnya kita sampai tak bisa berpegang kepada apa-apa. Di saat itulah kita paling dekat dengan Allah SWT. Nabi Muhammad sampai ke tingkat itu. Ayah meninggal, emak meninggal, atuk meninggal, pakcik meninggal, istri meninggal, paman meninggal. Tak ada yang bisa diharapkan. Berjalan kaki ke Taif di 100 km dilempar orang Taif. Disitulah jatuh sejatuhnya. Rupanya mau dinaikkan Allah setinggi-tinggi. Inilah yang tak didapatkan pejabat, orang kaya dan orang terkenal. Tak didapatkan. Saya setelah viral nih, mana dapat saya ini? Payah kalau mau dapat ini. Kalau mau dapatnya begini, pose pakai masker dulu. Pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai topi, baru bisa dapat macam itu. Pakai masker, kacamata hitam, pakai topi, pergi ke bank Jalan Arifin Ahmad. Sampai depan tuh diusir sama security. Penuh Pak, nggak daftar parkir. Sana katanya. Itu baru terasa. Atau lewat di AU. Suruhnya mobil itu berhenti. Mana pas katanya. Nggak ada Pak gitu. Lewat sana, jangan lewat sini gitu. Antum kalau mau merasakan ini, habis dari sini pergi ke AU. Pernah tak dihina orang? Muttafaqun alaih. Disepakati atasnya. Qauluhu hariyun, makna hariyun bi fathil ha, ha-nya baris ha, kasrir ra, ra-nya baris bawah. Hari, tasydidil ya, tasydid. Haqiqat, haqiqat, benar. Wa qauluhu syafa'a, pertolongan. Bi fathil fa, baris bawah, baris atas, fathah, syafa'a, di fathil fa, bukan syafi'ah, syafa'a. Meminang tak diterima, oke, jelas. Cakap tak didengar, oke. Tapi nolong nggak diterima. Masa nolong nggak diterima? Iya, ada. Mungkin kalian mahasiswa pernah mengalami nolong tak diterima. Biar aku yang fotokopikan makalah ini ya. Enggak, jangan kamu, dia aja gitu. Apa tak berkeping, asal mau dibanting kan mesin fotokopi orang itu kan. Ada di situ. Bilang dia aja gitu. Ada santet, santet dia langsung. Mau menolong pun kita bukan minta tolong. Kok minta tolong kita ditolak orang itu biasa. Kita mau menolong, tak mau orang menolong. Emang menarik hadis subuh. Hadis 254. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'idin Al-Khudri, kalau nyambung ada nun wiqayah namanya. Abu Sa'idin Al-Khudri. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Dzalikum fisqunil yauma ya'isal ladzina kafaru. Wa qalatil Uzairu ibnullah. Nun wiqayah namanya. Nun yang menjaga, karena sukun ketemu dengan kalimat berikutnya.
Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, ihtajjatil jannatu wan nar, surga dengan neraka bertengkar. Ihtajjat artinya berhujjah, berargumentasi, surga dengan neraka. Faqalatin nar, neraka berkata, apa kata neraka? Fiya, yang masuk ke tempat aku ini, fiya, fi, yang masuk ke tempat aku, al-jabbarun, orang-orang yang sombong, ashabul fakhamah, orang-orang yang punya kekuasaan, sombong, al-jabbaru. Di tempatku ini, wal mutakabbirun, orang yang membesarkan diri, orang kaya, penguasa, pejabat, itulah yang berada di tempat aku ini, kata neraka. Wa qalatil jannah, surga berkata, fiya, yang ada di tempatku ini, du'afa'un nas, dhaif, satu, kalau banyak du'afa, orang-orang yang lemah, an-nas, wa masakin, orang-orang miskin. Jadi surga sama neraka itu bercakap juga, inilah isi aku. Faqadallahu bainahuma, Allah menetapkan, ini argumen, ini berargumen, Allah menetapkan. Apa kata Allah? Innakil jannah, kau surga, innaki, engkau surga, rahmati arhamu bika, rahmatku, dengan rahmatku, kata Allah, arhamu bika, aku memberikan rahmat dengan engkau, man asya'u, siapa saja yang ku kehendaki, ku kasih rahmat, rahmatku dalam bentuk engkau, rahmatku, kasih sayangku dalam bentuk engkau, dalam bentuk surga, ku kasih kepada siapa yang ku kehendaki. Wa innakin nar, engkau neraka, azabi, kau adalah azabku, u'adzibu bika, aku mengazab man asya, u'adzibu biki, aku mengazab man asya, siapa yang mau ku azab dengan engkau, dengan engkau aku mengazab. Walikilaikuma alayya mil'uha, kalian dua-duanya, neraka dan surga, surga dan neraka punya isinya masing-masing. Neraka isinya al-jabbarun, al-mutakabbirun, surga isinya du'afa. Jadi kalau nampak kita ada orang sombong, ada orang angkuh, ngapalah sedih kita? Orang dia penghuni neraka kok. Kenapa kita mesti sedih? Sedih kali saya Pak Ustaz, sombong kali dia, mentang-mentang dia kaya, mentang-mentang dia pejabat, cakapnya kasar kali. Apa yang kau sedihkan? Orang dia penghuni neraka, apa yang disedihkan? Makanya man arafad dunya hanan alaih, siapa yang tahu tentang hakikat dunia ini, ringan dia menengok dunia ini. Ketemu jenderal, ketemu polisi, ketemu tentara, ketemu jaksa, ketemu hakim, biasa aja. Allah sampai begini-begini ya, biasa aja. Saya macam-macam manusia jumpa saya, biasa aja. Sombong dia, penghuni neraka. Baik dia, penghuni surga, kita dekati. Penghuni neraka, iya, ngapain pula kita mesti mencari muka ke penghuni neraka? Sampai dekat-dekat, sampai iya pak, siapa, biasa aja. Sedang acara gitu, biasa aja. Nggak ditegurnya kita, bagus. Ngapain kita ditegur penghuni neraka? Masa dari awal acara tuh sampai akhir tak ada dia senyum sekalipun, bagus.
Ngapain kita senyum sama penghuni neraka? Sombong dia, tentang dia berseragam, tentang dia kaya. Tak disalaminya saya Pak Ustaz. Bagus, ngapain salaman sama penghuni neraka? Hebat hadis ini, membuat kita menjadi percaya diri dan ya nggak apa-apa. Apa? Karena kita ini sebetulnya orang itu biasa aja, kita terlalu melu sampai nulis di status gibah kali hatiku tadi, kata malaikat. Parah kali kok kata malaikat. Ada sepupu saya, dia suka kali ngeprank orang. Dia pejabat, tapi kalau dia pergi ke rumah orang ke apa, dipakainya sendal jepit, dia apanya, datang dia ke kantor orang. Tunggu ya, bapak lagi sibuk. Iya pak, iya pak. Habis itu di CCTV itu kode-kodenya, habis itu kena marah security. Suka ada model gitu. Kita tak usahlah, biasa-biasa aja. Walikilaykuma alayya mil'uha. Ada orang yang tidak pernah mengalami disepelekan orang, ada. Macam anak saya lah. Anak saya mungkin gak disepelekan orang, karena orang tahu kan itu anak Ustaz Somad. Macam Sami itu dari kecil memang udah itulah takdir dia. Dia di apa orang hazik di mana-mana anak Ustaz. Tinggi nilai kau ni, saya bilang. Iya, karena kau pandai itu karena anak aku. Orang pandai lah pak, kata dia. Tapi saya, yang ayah saya biasa aja, yang mak saya biasa, saya mengalami macam ini. Di SD saya ranking 16 dibuat orang. Yang ranking 1 tuh sampai sekarang nggak mau jumpa saya. Reuni beberapa kali tak datang. Di aliyah heran saya, kok aku ranking 2 ya? Rupanya ayahnya tokoh masyarakat. Pas ke Mesir bersih, Mesir tak ada pakai baking, tak ada pakai apa, lulus saya. 100 anak Indonesia lulus saya, baru ditunjukkan Allah. Jadi saya memang dibuat Allah, takdir saya begitu. Mungkin kalau ayah saya kiai, ayah saya buya, saya tak mengalami macam ini. Pulang Pekanbaru di pontang panting. Bukan saya pulang ke Pekanbaru nih disambut dengan tola'al badru alaina dari airport. Enggak. Saya pulang dari Malaka naik speed ke Batam, ke Dumai. Dari Malaka turun di Dumai. Sampai di Dumai kapal itu mendarat jam 10 malam. Langsung tentara nyetop. Yang tidak ada yang jemput jangan keluar. Banyak perampok di luar. Rupanya perampok di Dumai sudah siap mau merampok TKI. Jadi mereka ini pakai mobil supir trapel. Jadi TKI ini dijemput, nanti sampai ke sawit-sawit dia ambil ini. Udah banyak yang jadi korban. Stop. Jadi saya tidur di penampungan TKI di Dumai. Tidur saya di penampungan, kamar triplek sama. Di sini aman pak, di Saman. Besok pagi baru pulang. Tidur saya di penampungan. Besok pagi, waktu itu lagi tren-trennya Walkman. Tahu Walkman? Pakai kaset. Walkman terbagus merek Sony setipis kaset. Saya baru pulang dari Makkah. Hilang di Dumai itu.
dompet hilang. Itu maka berkesan kali Dumai itu bagi saya. Pulang saya naik dari Dumai ke kampung, pulang naik trapel L300. Kan saya disambut dengan rebana tola'al badru alaina. Makanya kalau saya menjelaskan hadis tentang penghinaan itu, kenapa mengena ke hati orang? Karena saya menceritakannya pengalaman true story, bukan cerita tentang orang lain. Walikilaikuma alayya mil'uha, penghuni surga neraka itu sudah jelas, tinggal kita lagi. Makanya kalau saya muncul dalam diri saya sifat angkuh sombong, berarti kau penghuni neraka Abdul Somad. Tapi kalau dalam diri saya dilemahkan orang, dihina orang, dicaci maki orang, du'afa, berarti kau penghuni surga. Ini dekat-dekat pilkada ini saya merasa penghuni surga ini sekarang. Diejek orang, caci maki orang, dihina orang. (255) terakhir, pertemuan akan datang, baru kita masuk halaman 256. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'tir rajul, akan datang nanti pada hari kiamat, ar-rajul as-samin, samin, gemuk, azim, besar, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. La yazinu indallah, timbangan dia di sisi Allah, janaha ba'udah, tak sampai seberat sayap nyamuk. Bukan 2 sayap, 1 sayap nyamuk. Ada orang gemuk, samin, azim, tegap, besar. Gemuk, tegap, besar ni apa maksudnya? Orang-orang kaya, pejabat-pejabat, orang-orang sombong angkuh, orang yang sombong, membusungkan dada. Tapi nanti pada hari kiamat di sisi Allah tak sampai setengah sayapnya. Kata kiasan ini. Nah, jadi yang badannya gemuk, besar, jangan tersinggung. Ini maksudnya orang yang merasa diri besar, hebat, sombong, angkuh. Begitu juga nanti kalau kalian nikah, istri kalian mengadu, berat badanku bertambah sekarang bang, kata, bilang nanti di akhirat kau tak sampai setengah sayapnya. La yazinu indallah janaha ba'udah, bukan jinahain, bukan 2 sayap, tak sampai 1 sayap, tak ada apa-apa. Makanya kalau nampak kita ada orang sombong berjalan begini, mungkin kan turun dari mobil mewah atau begini. Saya sedang makan di Pak Ndut Sudirman, akan saya balik ceramah, makan sendiri, turun orang pakai mobil mewah, langsung meja saya itu pindahlah, saya susun orang itu meja. Saya suka makan di luar, di dekat yang tak beratap itu, langsung turun apanya itu, protokol pengawal tuh, susun pindah. Keluarlah bapak tuh. Itu maka saya kalau sama tim UAS, jangan kalian usir orang makan, jangan kalian usir orang miskin, jangan dihalau. Kenapa? Karena saya pernah diusir orang.
Jadi baru saya paham rencana Allah untuk saya. Dibuat Allah saya begini, dibuatnya begini, dibuatnya begini. Karena kau nanti suatu saat akan begini. Kau dihinakan, kau dijatuhkan, kau begini. Karena suatu saat nanti kau akan jadi, jangan kau macam dia. Rencana Allah Subhanahu wa taala. Saya pun udah lupa, hari berganti, musim berubah, udah tak ingat lagi cerita itu. Baru-baru pulang lah 2010, 2000, orang tak kenal saya. Habis itu saya diundang ke Sialang Bungkuk, tausiah. Nampak saya lah orang yang mengusir saya di Pandut tuh, duduk di lantai semen tak beralas. Pas masuk pertama ke Sialang Bungkuk, jadi diam. Saya waktu itu dikawal sama orang pengawal itu kan, kanan kiri mau ngasih tausiah di masjid LP Sialang Bungkuk. Pas lewat tuh nampak saya lah, dia duduk di lantai semen. Lama saya terdiam. Kalian kalau mau buat video pendek di film kan 3 menit, bagus kan. Cari yang agak mirip macam saya, kurus, makan di depan Pandut ini. Terus cari siapa? Antum cocok. Keluar dari mobil. Nanti saya pinjamkan Fortuner. Keluar antum dari situ gini. Cocok jadi pengawal, usir. Pinggir. Udah itu baru antum buat apa ya? 10 years later, ya, 10 tahun berikutnya, 10 berikutnya baru siapa yang cocok jadi ustadz yang kurus. Nah, ada pula kalian yang kurus macam buat nanti dalam acara menyambut tahun baru hijrah, lomba film pendek. Kajian di Riyadhus Shalihin buat lomba film pendek hanya 3 menit. Bagus, film-film pendek yang berkesan, yang kira-kira habis nonton itu orang. Karena kalau hadis ini dibacakan, tapi kalau dengan video pendek menyentuh. Siap panitia? Dalam rangka ulang tahun kajian Riyadhus Shalihin, lomba film pendek. Salah satu idenya itu dari saya tadi. Lokasi syuting Pandut dengan LP. Saya menguruskan izinnya nanti untuk buat di LP. Dikawal dari pintu LP itu. Antum mau tausiah, tiba-tiba duduklah. Antum duduk. Pendek aja filmnya, tak ada dialog, tak ada pakai dialog. The best. Kita upload nanti di Instagram. Berdakwah dengan film zaman sekarang itu lebih menyentuh. Sumbernya, inspirasinya dari hadis 255. Itulah kaji kita subuh ini. Pas jam 6. Di antara dua orang ini mana yang paling tinggi derajatnya di surga nanti? Orang kaya, bersyukur dan banyak bersedekah, dengan orang miskin, bersabar dan banyak berzikir. Mana yang lebih tinggi derajatnya nanti di surga? Yang paling tinggi derajatnya yang paling ikhlas. Kaya, bangun masjid, sedekah, kita nengok dalilnya. Man bana masjidan banallah mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid punya istana di surga, punya istana di surga. Kasihnya anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, dekat dengan Nabi di surga. Dekat di surga.
At-tajirus saduqul amin, pedagang kaya, ma'an nabiyyin, dia akan bersama nabi-nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, masuk surga. Yang miskin tadi bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, masuk surga juga. Mana yang paling tinggi derajatnya? Yang ikhlas di antara kedua. Kalau kaya ini ikhlas, dia lebih tinggi. Kalau yang miskin ini lebih ikhlas, dia lebih tinggi. Yang jelas yang kaya ini udah dapatnya satu di dunia. Yang miskin nih udahlah di dunia tak dapat, akhirat tak jelas. Makanya separah-parahnya pejabat orang kaya, sempat dia senang di dunia. Ikhlas adalah puncak segalanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang ikhlas. Ikhlas itu yang tahu cuma Allah. Malaikat pun tak tahu. Malaikat tak tahu siapa di antara kita ini yang ikhlas. Malaikat itu cuma catat aja. Tengoknya ke masjid, catat. Tak tahu dia ikhlas tak ikhlas. Dalam risalah Al-Qushairiyah, dari mana malaikat tahu orang ini mau berbuat baik? Idza hamma, kalau seorang hamba ingin melakukan kebaikan, catat. Dari mana malaikat tahu? Padahal dia tak tahu isi hati orang. Waktu orang itu mau berbuat baik, keluar aroma wangi, tercium sama malaikat, catatnya satu. Jadi buat baik, catat dua. Tak jadi buat baik, tetap satu. Itu yang disebut orang sebagai aura. Aku kalau dekat dia ini, auraku positif. Ada aroma kebaikan yang tercium oleh malaikat. Ada manusia ini, saya udah banyak jumpa orang, kalau duduk kita dekat dia, tenang hati kita. Tapi ada orang ini kalau duduk dekat dia, risau aja kita, suntuk aja kita. Antum nanti antum merasakan itu. Banyak antum berjumpa orang. Kalau kita menemukan duit di jalan, kita ambil, kita masukkan ke kotak infak, apakah kita berdosa? Namanya luqatoh. Luqatoh, barang temuan, diumumkan setahun. Dapat duit depan tuh diumumkan setahun. Tak ada pemiliknya, milik penemu. Setelah menjadi milik antum, antum bebas mau disedekahkan antum. Jadi secara fikih salah, karena bukan antum pemiliknya. Sedangkan pemiliknya belum tentu izin. Nah, maka diumumkan setahun. Setelah setahun dari hari ditemukan, diumumkan tak ada pemiliknya, jadi milik penemu. Terserah antum, mau antum pakai, mau antum sedekahkan. Jangan begitu dapat langsung. Cuman 1000 perak apa Ustaz? Oh, 1000, patutlah kau masuk. Apa ada dalil tentang qabliyah maghrib? Ada masjid dekat airport, namanya Masjid Al-Jihad. Jamaahnya hampir berjihad gara-gara qabliyah maghrib. Kata yang tua-tua, ada qabliyah maghrib. Kata yang muda-muda, tak ada qabliyah maghrib. Diundanglah saya. Saya biasanya diundang ke masjid kalau masjid itu ada konflik. Kalau kita arah ke UIR, sebelah kiri dia masuk ke dalam. Ketua masjidnya pengacara. Ma baina kulli adzanaini shalah. Ma baina 3 kali dalam Sahih Muslim. Ma baina kulli adzanaini shalah. Ma baina kulli adzanaini shalah. Antara azan dan iqamat ada salat. Antara azan dan iqamat ada salat. Antara azan dan iqamat ada salat 3 kali. Salat maghrib itu ada tak azannya? Ada. Ada tak iqamatnya? Ada. Berarti ada qabliyah. Tapi di ujung hadis, liman sya'a, bagi siapa yang mau. Kenapa 3 kali? Maksudnya qabliyah maghrib,
qabliyah asar, qabliyah isya. 3. Qabliyah maghrib, qabliyah asar, qabliyah isya. Liman sya'a, bagi yang mau. Dia rawatib tapi tidak muakkad. Sedangkan yang muakkad itu dalam Sunan Tirmidzi, man shalla itsnatai asyarata raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunia bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu muakkad. Sedangkan yang 3 tadi, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum asar, itu ghairu muakkad, rawatib. Sudah saya jelaskan. Saya tanya di masjid, kenapa tak kalian buat di masjid ni? Padahal ada dalilnya ada. Kami takut gara-gara qabliyah waktu maghrib habis. Karena waktu maghrib dalam mazhab Syafi'i pendek. Asal habis syafaq ahmar merah, rona merah itu asal sudah habis, tak ada lagi maghrib. Pengurus masjid ini berpegang pada mazhab Syafi'i. Saya bilang kalau tak masuk qabliyah 2 rakaat, masa habis? Rupanya RT RW selalu terlambat. Akar masalahnya adalah udah mau iqamat, RT RW, orang-orang kaya, donatur selalu terlambat. Mau iqamat takut kena pecat. Maka win-win solution, jalan tengah, tempel di dinding. Maghrib 5 menit dari azan langsung iqamat, selesai. Sejak itu saya tak diundang lagi di masjid. Berarti tak ada masalah lagi. Kalau ada masalah baru diundang. Win-win solution. Gimana Pak? Semua setuju? Habis azan 5 menit iqamat. Yang terlambat salah sendiri. Oh cocok nih, cocok. Jadi yang bermasalah bukan sholat sunatnya, tapi orangnya. Selesai. Qabliyah Jumat. Yang menggantikan sholat Jumat, yang digantikan sholat zuhur. Sholat zuhur ini ada tak qabliyahnya? Ada. Kalau yang digantikan ada qabliyahnya, maka yang menggantikan pun ada qabliyah. Dalam mazhab Syafi'i. Kenapa mazhab Hambali mengatakan tidak ada qabliyah Jumat? Karena dalam mazhab Hambali sholat Jumat bukan pengganti zuhur, tapi sholat Jumat adalah ibadatun mustaqillah. Dia ibadah tersendiri pada hari Jumat. Ini berefek kepada qabliyah dan berefek kepada jamak qasar. Kita sampai di Jakarta hari Jumat, habis sholat Jumat, bolehkah sholat Jumat itu dijamak takdim dengan asar, jamak qasar? Hambali tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena Jumat tidak bisa dijamak dengan asar. Karena Jumat ibadah tersendiri. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Kenapa? Karena Jumat pengganti zuhur. Kalau yang digantikan bisa jamak qasar, maka yang menggantikan pun juga bisa jamak qasar. Jelas? Itu hujahnya. Hujah mazhab Hambali. Kenapa kata dia Jumat itu tidak ada qabliyah? Kata dia Nabi di kamar. Nabi di kamar. Setelah masuk waktu, datang Bilal mengetuk pintu kamar. Ya Rasulullah, sudah masuk waktu. Baru Nabi naik ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Tak ada qobliyah kan? Qobliyah di kamar apa di masjid? Nabi itu qobliyah di kamar. Jadi sebelum naik tadi Nabi udah qobliyah duluan. Dan sahabat banyak memperbanyak salat sunat sebelum Jumat. Salah satu salatnya adalah qobliyah. Waktu Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang laki-laki berdiri. Datang laki-laki duduk. Disuruh Nabi, qum, tegak, salli rak'atain, salat sunat 2 rakaat. Menurut mazhab Syafi'i, yang Nabi suruh salat itu qobliyah Jumat. Nah, jadi tentang qobliyah Jumat, menurut mazhab Syafi'i ada qobliyah Jumat. Menurut mazhab Hambali tak ada qobliyah Jumat. Sudah saya bahas dalam 37 masalah populer. Tengok detail. Saya mazhab Syafi'i, maka saya pakai qobliyah Jumat. Saya tak pernah mondok, sekarang ingin rasanya paham bacaan Quran ketika saya baca. Apakah dengan tafsir Quran bisa membantu saya memahami Quran lebih? Adakah kitab rekomendasi untuk orang awam? Beli Quran terjemah potong-potong, terjemah per kata. Habis itu yang di bawah ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, ada tajwidnya, ada terjemah per kata, ada asbabun nuzul, ada tafsir, ada Quran. 5. Bagus, cukup. Jangan terlalu detail. Kita ini sama macam bawa mobil. Asal udah mau dia jalan macam bawa motor. Asal udah bisa jalan masuk gigi, dah cukup. Tak perlu kita tahu detail betul mana. Karena kalau begitu susah agama ini. Saya pakai motor, asal udah tahu cara hidupnya, masuk gigi, jalan, udah cukup. Tak perlu saya tahu proses kemana pergi bensin ini, kok bisa berputar ban ini. Nah, tahu terjemah, tahu, udah cukup. Paham. Supaya jangan sampai salah masuk gigi. Adakah istilah sunnah wajib, Ustaz? Ada yang mengatakan memelihara atau memanjangkan jenggot itu sunnah wajib. Mohon penjelasannya. Sunnah menurut fikih. Sunnah menurut fikih dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Oke? Jelas? Sunnah menurut fikih dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Sunnah. Sunnah menurut hadis, semua perbuatan Nabi, cakap Nabi, tindakan Nabi, ma'udhifa ila Nabi SAW min qawlin au fi'lin au taqririn au sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin, semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, sifat Nabi, maka itu adalah sunnah. Sunnah menurut ilmu hadis. Sunnah menurut usul fikih, semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi yang bisa dijadikan sebagai dalil hukum. 3. Saya ulang balik. Sunnah menurut fikih dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Fikih.
Sunnah menurut ilmu hadis, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, fisik Nabi, bawaan Nabi, semuanya adalah sunnah. Sunnah menurut usul fikih, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi yang layak dijadikan sebagai dalil hukum. Sunnah menurut fikih, sunnah menurut hadis, sunnah menurut usul fikih. Jelas? Datang Wahabi, ini sunnah tapi hukumnya wajib. Makin pusing jamaah. Sunnah berjenggot itu sunnah tapi wajib. Kalau antum udah jelas yang tiga tadi, kenapa dibilangnya sunnah tapi wajib? Karena kalau dia bilang ini sunnah, jamaah taunya sunnah itu menurut fikih, dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tak apa-apa, maka ditambahnya di ujung sunnah tapi wajib. Itu dia sendiri buat istilah. Jelas? Sunnah menurut fikih, sunnah menurut ilmu hadis, sunnah menurut usul. Jelas atau tak jelas? Menurut pendapat Ustadz, mana yang lebih baik antara menjalani masa muda dengan menikah atau sendirian? Seandainya ayah saya kaya, mak saya kaya, maka dulu waktu kuliah tuh ku bilang, ya mak, aku mau nikah sambil kuliah. Lebih terjaga mata, lebih terjaga hati, lebih terjaga pikiran, lebih terjaga. Kawan-kawan saya yang kuliah, yang ayahnya orang kaya, nikah. Waktu kami berangkat ke Mesir tuh ada yang bawa istri. Jaga. Ustadz kenapa tak nikah? Orang tua saya tak mampu untuk membiayai saya kuliah sambil punya istri. Ada juga yang orang tuanya tak mampu tapi badannya bertuah, dapatnya bini orang kaya. Kau ku biayai balik nanti ngajar di pondokku. Ada. Ayahnya tak mampu. Saya tak mampu dan tak bertuah. Jadi kalau kalian mampu atau kalian bertuah, nikahlah. Tak mampu, tak bertuah, macam saya nasib kalian. Tahan diri, belajar serius, bekerja, dapat duit, baru nikah. Anak saya, anak ustadz nanti tamat dia pondok, saya akan tanya, Hazik, kau udah tamat pondok, udah akil balik, mau kau nikah? Sekarang bunda saya tanya, mau kau nikah? Di kampung kami ketika pembagian zakat fitrah, di antara yang diberikan itu petugas penyelenggara jenazah. Apakah itu sudah tepat Ustaz? Masuk ke golongan mana penyelenggara jenazah itu? Kalau penyelenggara jenazah itu punya pekerjaan tapi gajinya tak mencukupi kebutuhan, dia masuk miskin, dapat dia dari miskin. Kalau penyelenggara itu tak ada income sama sekali, dia masuk fakir. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi penyelenggara itu bisa masuk ke fakir, bisa masuk ke miskin. Dia kaya Pak Ustadz, rumahnya besar, mobilnya ada,
Kenapa dia gali kubur? Hobi. Memang dia pesan, di mana ada aku yang menggali. Aku udah muak udah dengar ceramah, aku mau langsung gali kubur aja. Maka dia tak berhak dikasih karena dia orang kaya. Tidak ada asnaf penyelenggara jenazah dalam zakat. Dia dikasih karena dia miskin. Begitu juga dengan mu'allaf sekarang ini. Tak jelas lagi, sudah berpuluh tahun masuk Islam. Kasih dia karena dia miskin. Asalnya mu'allaf itu begini. Misalnya kepala suku Sakai, kalau dia masuk Islam, kepala suku ini, satu suku tuh masuk Islam, itu boleh kita kasih dia untuk melembutkan hati. Makanya Abu Sufyan dikasih 100 ekor onta karena dia kepala suku. Kalau kepala sukunya udah kita pegang, yang lain masuk Islam bisa. Sekarang kita kasih dia, bininya pun tak Islam, maka kita kasih dia bukan karena mu'alafnya, tapi karena miskin. Begitu juga dengan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yang putus belanja, ini menjadi celah untuk menipu. Datang dari arah Jakarta, berhenti dia di Kijang, Sekijang mati. Dibilangnya dia Ibnu Sabil. Akhirnya orang Sekijang mati ngasih ongkos, naik dia bis, habis itu berhenti dia di Rumbai. Dibilangnya dia Ibnu Sabil, balik lagi dia Sekijang. Maka tengok dia KTP-nya orang mana, berapa pendapatan dia, kasih dia bukan karena dia Ibnu Sabil, tapi karena dia fakir atau miskin. Kau kerja di mana? Sana. Berapa gaji kau sebulan? 1 juta. Kebutuhan rata-rata di kita 3, berarti dia miskin karena tak mencukupi kebutuhan. Begitu cara ngitung. Zakat fitrah hanya fakir miskin saja, tidak untuk 8 asnaf. Itu nanti udah saya tulis, saya share ke grup. Zakat fitrah bukan hanya untuk fakir miskin saja, 8 asnaf. Ini tulisannya, share di grup. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kesehatan, istiqamah iman dan Islam. Ala hazihi niyah al-Fatihah.